Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelda Afrita dengan NIM C1C019065, Prodi Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Jambi dari kelas R13. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ramalan penjualan dengan metode analisis regresi. Dengan mata kuliah penganggaran, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian peramalan penjualan dan juga metode dalam melakukan peramalan penjualan. Metode yang pertama yaitu analisis tren. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Nah, dengan menggunakan analisis regresi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis regresi. Analisis regresi adalah metode untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Pada model regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel response atau biasa juga disebut dengan variabel bergantung, dan juga variabel penduga atau disebut juga dengan variabel bebas. Penggunaan metode analisis regresi. Penggunaan metode ini didasarkan kepada variabel yang ada dan yang akan mempengaruhi hasil peramalan. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan peramalan dengan metode regresi adalah mengetahui terlebih dahulu kondisi-kondisi seperti adanya informasi masa lalu. Kenapa adanya informasi masa lalu? Karena informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data, dikuantifikasikan, diasumsikan bahwa pola data yang ada dari data masa lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, ada dua pendekatan untuk melakukan peramalan dengan menggunakan analisis deret waktu dengan metode regresi sederhana, yaitu yang pertama, analisis deret waktu regresi sederhana linear. Yang kedua, analisis deret untuk regresi sederhana yang non-linear. Selanjutnya, tujuan penggunaan analisis regresi. Ada beberapa tujuan dalam menggunakan analisis regresi. Yang pertama, yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, yaitu meramal nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, selanjutnya, manfaat menerapkan analisis regresi. Apa sih manfaat menerapkan analisis regresi? Berikut saya paparkan. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengetahui variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan atau peramalan. Manfaat yang kedua yaitu membantu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, selanjutnya, macam-macam analisis regresi. Ada beberapa macam-macam analisis regresi, diantaranya regresi linear sederhana. Regresi jenis ini disebut juga sample linear regressions dalam bahasa Inggris. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih, yang disebut juga dengan variabel independen atau dependen. Regresi non-linear. Hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linear. Tidak linear maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Nah, yang keempat yaitu regresi dummy. Hubungan antara variabel Y, data kuantitatif, dan
variabel X data kualitatif. Nah, misalnya melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual makanan, kita counting 1 jika kemasan menarik dan 0 jika kemasan tidak menarik. 1 dan 0 adalah variabel dummy. Nah, yang terakhir yaitu regresi logistik. Hubungan antara variabel Y data kuantitatif dan variabel X data kuantitatif. Misalnya, ingin diketahui apakah konsumen akan membeli makanan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pelayanan, dan pendapatan. Dalam kasus ini hanya ada 2 kemungkinan respon konsumen, yaitu konsumen membeli dan konsumen tidak membeli. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.